Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Masufah dengan NIM 2104528. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Geografi Tanah. Jadi, menurut Hans Jenny pada tahun 1941, ia menjelaskan bahwa tanah itu dalam prosesnya itu terdapat ada 5 faktor penting atau faktor utamanya. Yang pertama, yang pertama adalah faktor iklim. Jadi pada umumnya itu iklim itu terbagi menjadi beberapa bagian. Namun dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan juga unsur curah hujan, di mana unsur suhu atau temperatur ini dia juga berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu di antara siang dan malam itu cukup tinggi, maka proses pelapukan itu nantinya akan berlangsung juga sangat cepat, sehingga pembentukan tanah itu nantinya juga akan juga berlangsung dengan sangat cepat. Yang kedua adalah unsur curah hujan. Jadi unsur curah hujan itu dia berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan juga pencucian tanah, di mana pencucian tanah yang cepat itu nantinya tuh akan berdampak kepada tanah itu nantinya menjadi asam atau pH di dalam tanah itu nantinya menjadi lebih rendah. Di mana iklim tuh dia juga berpengaruh langsung atas suhu tanah dan juga keairan tanah serta berdaya pengaruh tidak langsung pula terhadap lewat vegetasi. Di mana hujan dan angin tuh juga nantinya itu dapat menimbulkan degradasi tanah karena adanya pelindihan atau hujan dan juga erosi, di mana erosi itu adalah hujan dan angin. Energi pancar matahari itu juga nantinya tuh menentukan suhu badan pembentuk tanah dan juga tanah, dan dengan demikian menentukan juga laju pelapukan bahan mineral dan dekomposisi serta humifikasi bahan organik. Semua proses fisik, kimia, dan juga biologi itu dia bergantung kepada suhu, di mana air itu merupakan pelaku. Jadi air ini dia menjadi karakter utama di alam dan juga menjalankan proses alih ragam atau transformation dan juga alih tempat atau translocation dalam tubuh tanah, serta adanya pengayaan atau enrichment di dalam tubuh tanah dengan sedimentasi dan juga penyingkiran bahan dari tubuh tanah dengan erosi, perkolasi, dan juga pelindian. Curah hujan itu juga merupakan sumber air yang utama yang menjadi pemasok air ke dalam tanah. Jadi suhu dan kelembaban nismi udara itu juga menentukan laju evapotranspirasi dari tanah. Maka imbangan antara curah hujan dan evapotranspirasi itu nanti itu akan menentukan neraca kecairan tanah. Dan ini pada gilirannya nanti itu akan mengendalikan semua proses yang melibatkan air. Jadi neraca keairan tanah itu dia berkaitan dengan musim. Dalam musim yang curah hujannya itu melampaui evapotranspirasi, air dalam tubuh tanah bergerak ke bawah dan juga menghasilkan perkolasi yang mengimbas alih tempat zat ke bagian bawah tubuh tanah dan juga pelindian zat keluar tubuh tanah. Jadi dalam musim yang curah hujannya itu lebih rendah daripada evapotranspirasi, gerakan air dalam tubuh tanah itu nantinya akan berbalik ke atas, yang mengimbas ke alih tempat zat ke bagian atas tubuh tanah dan juga pengayaan tubuh tanah dengan zat dari luar tubuh tanah. Terus juga iklim tuh nantinya tuh juga memberikan dampak yang sangat besar dengan menggerakkan proses berulang pembasahan dan juga adanya proses pembekuan. Pengaruh tidak langsung lewat vegetasi yang menentukan seberapa besar pengaruh yang dapat dijalankan oleh faktor organisme. Faktor yang kedua adalah organisme atau makhluk hidup, di mana faktor ini tuh terbagi dua, yaitu yang hidup di dalam tanah dan juga yang hidup di atas tanah. Yang hidup di dalam tanah tuh seperti mencakup bakteri, jamur, akar, tumbuhan, cacing tanah, rayap, semut, dan lain sebagainya. Dan juga bersama dengan makhluk-makhluk tersebut, tanah nantinya itu akan membentuk suatu ekosistem. Jadi jasa-jasa penghuni tanah itu nantinya akan mengaduk tanah dan juga nanti akan mempercepat pelapukan zarah-zarah di batuan, serta dia menjalankan perombakan bahan organik dan juga mencampur bahan organik dengan bahan mineral, membuat lorong-lorong dalam tubuh tanah yang mempelacar gerakan air dan udara. Dan juga nantinya itu dia akan mengalih tempatkan bahan tanah dari satu bagian ke tempat bagian yang lainnya. Terus, vegetasi itu juga merupakan sumber utama bahan organik tanah, di mana bahan organik yang dikenal dengan sebutan gambut itu, dia itu juga berasal dari vegetasi,
berlainan dengan batuan induk dan juga iklim yang merupakan faktor mandiri atau faktor yang independen, vegetasi itu dia bergantung pada hasil jadi vegetasi itu dia bergantung terhadap hasil interaksi antara batuan, iklim, dan juga tanah. Nasabah vegetasi dengan tanah itu dia bersifat timbal balik. Jadi ragam vegetasi dalam kawasan luas terutama ditentukan oleh adanya keadaan iklim. Jadi maka ragam pokok vegetasi berkaitan dengan minat pokok iklim. Namun dengan demikian juga vegetasi itu dia tetap mempunyai berdaya atau dia juga tetap mempunyai pengaruh khusus atas pembentukan tanah. Yang pertama yaitu dia juga menyediakan bahan induk organik, yang kedua dia juga menambahkan bahan organik kepada tanah mineral, yang ketiga ragam vegetasi itu dia juga menentukan ragam humus yang terbentuk, yang keempat menciptakan iklim meso dan juga mikro yang lebih lunak lagi dengan mengurangi rentangan suhu dan juga kelembaban yang ekstrem. Yang kelima, dia juga melindungi permukaan tanah terhadap erosi, pengelupasan, pemapatan, dan juga penggerakan. Yang keenam, mempelajar infiltrasi dan juga perkulasi air. Sedangkan yang ketujuh itu dia juga memelihara ekosistem tanah. Dan yang terakhir adalah dia itu menjadi melawan pelindian hara dengan cara dia itu menyerap hara yang terdapat di bagian bawah tubuh tanah dengan sistem perakarannya dan juga mengangkat hara ke permukaan tanah dalam bentuk serasa atau konservasi daur hara. Selanjutnya adalah relief atau topografi. Di mana relief atau topografi itu adalah perbedaan tinggi, bentuk, atau kemiringan lereng suatu wilayah dengan kondisi yang relatif dinamis. Kondisi relief itu dia biasanya dinamis, dan dampak dari topografi itu sendiri seperti adanya ketebalan profil tanah, itu nantinya menyebabkan ada topografi itu menjadi miring, terus lapisan tanah itu menjadi lebih tipis karena adanya erosi tersebut. Terus topografinya itu juga datar dan lapisan tanah yang sedangkan untuk lapisan tanahnya itu tebal karena adanya sedimentasi. Yang kedua itu sistem drainase atau pengaliran. Itu dia akan menyebabkan kondisi yang jelek yang akan menyebabkan tanah itu nantinya akan menjadi asam. Topografi itu juga yang disebut dengan timbulnya itu merupakan faktor pencarat atau conditioning factor yang mengendalikan pengaruh faktor iklim dan juga organisme hidup, dan selain itu dia nanti akan mengendalikan laju dan arah proses pembentukan tanah. Jadi dalam kawasan curah hujan yang sama itu biasanya topografi itu nantinya akan menciptakan keairan tapak yang dapat berbeda-beda, di mana di tapak yang berkedudukan lebih tinggi dan berlereng-lereng itu nantinya itu akan terjadi suasana yang lebih kering karena letak airnya itu yang lebih dalam dan airnya itu lebih banyak lari sebagai aliran perkolasi dan juga aliran limpas atau runoff. Sebaliknya di tapak yang berkedudukan lebih rendah itu dan datar atau cekung terjadi sesuatu yang lebih basah karena letak airnya itu yang letak air tanah itu yang lebih dangkal yang membatasi laju perkolasi, dan air itu cenderung mengumpul bahkan dia tuh memperoleh aliran masuk dari tapak sekitar yang berkedudukan lebih tinggi atau juga disebut dengan run on. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu bahan induk atau parent material, di mana bahan induk itu merupakan berasal dari batuan atau longgakan biomasa yang mati yang sebagai bahan mentahnya itu. Sedangkan untuk yang berasal dari batuan itu nantinya akan menghasilkan tanah mineral, sedangkan untuk yang berasal dari longgakan biomasa itu nantinya itu akan menghasilkan tanah yang organik. Untuk bahan penyusun dari tanah organik itu dirajai oleh bahan organik dengan campuran bahan mineral berupa endapan aluvial. Sifat bahan mentah dan bahan induk itu dia berpengaruh atas laju dan juga jalan pembentukan tanah. Seberapa jauhkah tanah itu dapat maju dan seberapa luaskah faktor-faktor lainnya itu juga ikut berkontribusi dan juga berpengaruh terhadap sifat tersebut. Sifat-sifat tersebut ialah adanya susunan kimia, sifat fisik, dan juga sifat permukaan. Dalam hal bahan mentah dan juga bahan induk mineral, jadi dalam hal bahan mentah dan juga bahan induk mineral itu, di sifat-sifatnya itu yang berpengaruh termasuk pula adanya susunan mineral, dan dalam hal bahan mentah dan bahan organik itu sifat-sifat itu juga termasuk berpengaruh
ke dalam susunan jaringan. Jadi sifat-sifat yang berkenaan dengan struktur dan juga granularitas. Sifat permukaan itu dia biasanya berkenaan dengan kemudahan kelangsungan reaksi antarmuka atau juga disebut dengan interface. Yang kelima adalah waktu. Jadi waktu itu sebenarnya bukanlah faktor penentu yang sebenarnya. Waktu itu dimasukkan ke dalam faktor utama, ke dalam faktor tersebut karena semua itu dia prosesnya itu maju sejalan dengan waktu. Tidak ada proses yang mulai dan selesai secara seketika saja. Tahap evolusi yang dicapai tanah itu dia tidak selalu bergantung kepada lama kerjanya uh, kepada pada lama kerjanya berbagai faktor, karena intensitas faktor dan interaksi itu bisa saja berubah-ubah sepanjang perjalanan waktu. Dapat terjadi tanah yang belum lama terbentuk, akan tetapi dia sudah memperlihatkan perkembangan profil yang juga jauh. Sebaliknya, ada juga yang tanah yang sudah lama menjalani proses pembentukan, akan tetapi perkembangan itu juga masih terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan tanah. Jadi yang pertama itu adalah proses terjadinya pelapukan. Pelapukan itu adalah proses di mana massa batu itu dia mengalami kehancuran yang diakibatkan karena adanya beragam faktor seperti ada faktor iklim, air, dan lain sebagainya. Jadi dalam proses pelapukan itu terbagi lagi menjadi ada pelapukan fisik, pelapukan kimia, dan juga pelapukan biologi. Dalam proses terjadi dengan jangka waktu yang sangat lama, dari batu itu menjadi sebuah tanah. Jadi proses selanjutnya itu adalah pelunakan di mana air dan udara itu akan memberes, dia akan merembes ke sela-sela batuan kecil tersebut. Jadi peresapan air dan udara dalam sela batu ini itu juga yang membantu makhluk lain agar bisa mulai hidup di dalamnya. Namun makhluk hidup yang bisa tinggal dalam proses ini itu hanya dapat berupa seperti mikroba dan juga lumut, dan juga adanya air, udara yang akan memudahkan di dalam proses pelunakan tersebut. Selanjutnya adalah proses tumbuhnya tumbuhan. Jadi ketika dalam proses pelunakan sudah ada makhluk hidup yang mulai tumbuh seperti lumut dan mikroba tersebut, maka dalam proses ini pun sudah siap menjadi sebuah tempat tinggal untuk makhluk hidup, khususnya tumbuhan dengan keragamannya yang sudah mulai tumbuh menjadi perintis penghuni tanah ini. Akar lumut itu dia nantinya akan masuk ke dalam sela batu-batuan sehingga nanti itu dia akan membantu dalam pelapukan batu tersebut sehingga batu tersebut bisa mengalami pelapukan dengan sempurna. Disinilah pelapukan biologis itu mulai berperan. Hal ini itu juga dibantu oleh adanya asam humus yang mengalir di dalam batu sehingga bisa membantu pelapukan batu tersebut. Untuk proses yang terakhir itu adalah proses penyuburan. Jadi setelah melalui proses tumbuhnya tumbuhan tersebut, maka muncullah proses penyuburan. Jadi setelah batu mengalami pelapukannya dengan sempurna, maka proses selanjutnya itu penyuburan. Proses ini terjadi seperti pengayaan bahan organik. Tanah itu nantinya akan lebih subur dengan adanya batuan pelapukan organik tersebut, di mana awalnya itu tanah itu hanya mengandung sebuah mineral. Jadi pelapukan organik ini tuh disebabkan karena banyaknya hewan dan juga tumbuhan yang mati di permukaan tanah, sehingga hal itu tuh nanti akan menyerap ke dalam tanah dan menjadikan tanah tersebut nantinya akan menjadi lebih subur lagi. Sehingga dalam proses ini tuh mikroorganisme itu sangatlah berperan penting. Jadi setelah melalui 4 tahap di dalam proses pembentukan tanah yang perlu banyak waktu tersebut, batu-batuan itu nanti akan mengalami pelapukan dengan sempurna, sehingga tanah itu siap menjadi tempat tinggal makhluk hidup serta menjadi tempat untuk mencari makan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.